Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Ketemu lagi bersama saya channel RT Topan Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengelis 15 daftar saingan terbesar dari Undertaker selama karirnya. Jadi ada 15 saingan yang mungkin ini saingan yang sangat berat buat ada Undertaker. Siapa saja itu? Sebelum ke listnya jangan lupa diklik tombol subscribe, share, and like juga ya. Nah, di sini selama hampir 25 tahun The Undertaker telah mendapatkan rasa hormat yang tak tertandingi dari WWE Universe dan rekan-rekannya dengan berhadapan dengan yang terbaik, yaitu pegulat-pegulat di era ataupun beberapa 10 dekade ke sini ya, mengalami beberapa era generasi dari pegulat SmackDown atau WWE. Nah, kita langsung saja ke listnya. Jangan lupa sekali lagi tombol subscribe, share, and like-nya diklik ya. Di posisi ke-15 yaitu ada The Diesel ya. Vin Diesel ini musuh bebuyutan dari The Undertaker. Dia adalah seorang hitman pada tahun 1995. Undertaker setelah Big Daddy itu membuat Deadman kehilangan gelar WWE-nya. Nah, Diesel juga yaitu pernah duel dengan The Undertaker di WrestleMania ya. Kedua superstar tersebut berujung pada pertarungan besar di WrestleMania, yaitu dengan mengangkat Big Daddy dan memberikan tombstone untuk mengamankan kemenangan ya. Dan akhirnya The Undertaker menjadi pemenangnya ya. Saat Diesel menantang Hart untuk WWE dan Steel Cage match, Undertaker merobekkan pas ring. Nah, dari situ The Undertaker disegani dan ditakuti oleh The Diesel. Kita teruskan lagi di posisi ke-14 yaitu ada Jack si Ular atau Jack Snake Robert, salah satu sekutu awal Undertaker ya, yaitu awal mula perselisihan dengan Jack the Snake Robert telah berhubungan kembali di sisi pertandingannya pada tahun 91 di WWE Universe ketika mereka mengacaukan resepsi pernikahan Malcolm Randy Savage dan Miss Elizabeth. Namun ketika menemukan bahwa The Deadman memiliki semacam ketika ia mencegah The Snake untuk memukul Nona Elizabeth dengan kursi baja, dan si Snake ini tersenyum saat ia merayap pergi mengira ia telah mengirimkan pesan kepada seorang mati ini atau The Deadman ya. Nah, kemudian tidak ada tempat untuk sembunyi dan di WrestleMania Robert atau dikenal The Snake mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan The Undertaker. Namun The Phenom bangkit dan setelah menerima 2 DDT untuk mengakhiri teror Robert dengan melemparkannya ke lantai arena dan menjepitnya untuk meraih kemenangan keduanya di WrestleMania ya. Jadi Undertaker tetap menang. Kita lanjut lagi di posisi ke-13 yaitu rival dari The Undertaker yang sangat saingan terbesarnya, rivalnya itu yaitu The Big Show. Big Show sendiri itu merupakan atlet dari WWE ya pada tahun 99. Dia tidak terima dan dalam kelompok baru ini Big Show bertarung melawan The Phenom yang julukan Undertaker itu The Phenom ya, sebelum Undertaker pada tanggal 7 Juni 1999 yang menjadi awal persaingan yang bertahan hingga 1 dekade berikutnya. Nah, si Big Show ini melawan Undertaker ke tingkat yang sangat ditunggu-tunggu ya. Atlet terbesar itu mengatakan Anda akan ke tingkat yang biasanya tidak Anda capai setelah pertarungan awal mereka di Raw. Duo ini ya, jadi pertarungan dua raksasa ini tidak terelakkan ya dalam upayanya untuk mengakhiri The Deadman Strike di WrestleMania. Namun persaingan mereka memunculkan yang terbaik dalam diri sang petarung besar itu. Dia membuat saya ingin menjadi raksasa yang lebih besar dan lebih baik, superstar yang lebih baik. Big Show menjelaskan, saya tidak peduli apa kata orang, dia yang terbaik di atas ring, begitu ucap Big Show. Selanjutnya di posisi ke-12 yaitu ada Mr. Mitch Mahon.
telah lama diprediksikan oleh persaingan sengit antara Miz McMahon dan Stone Cold. Namun sekian dari pertandingan, Undertaker lah yang mempermainkan si Miz McMahon ini ya. Jadi tahun 90 Undertaker semakin memfokuskan usahanya pada The Chairman dalam upaya mengendalikan WWE. Jadi pada saat itu si Mr. McMahon itu yang punya WWE ya. Jadi kayak manajer gitu. Jadi Miz McMahon ini duduk di meja komentator. Setelah itu Undertaker dengan secara simbolis bertekuk lutut menjadi gambaran dalam kisah WWE selama periode yang sama. Tapi Undertaker bahkan menculik putri si Chairman ini ya, jadi Stephanie McMahon, dan berencana menikahinya dalam sebuah upacara tak suci. Undertaker menjalin hubungan yang tidak harmonis dengan McMahon selama bertahun-tahun dan kemudian di akhirnya melawan bosnya sendiri dalam pertandingan Buried Live yang menegangkan di Survivor Series 2003. Nah, jadi seperti itu ya lawannya. Tetapi di posisi ke-11 yaitu ada Yokozuna. Yang ini posisi yang benar-benar sangat membuat Undertaker itu saingan terbesarnya, dibanding badannya juga besar gitu ya. Di saingan terbesarnya itu Yokozuna. Pada tahun 94 di Royal Rumble, Undertaker bertarung bersama Yokozuna ya, dan dibantu dengan Great Kabuki untuk menghancurkan The Phenom. Tentu saja The Undertaker tidak terpuruk lama, pertama kembali ke WWE untuk menaklukkan The $1 Million Man, tapi di Deadman mencari pembalasan terhadap pegulat sumo yang beratnya mencapai 600 pound yang membuatnya tidak bereaksi. Di Survivor Series 1994, The Undertaker dan Yokozuna bertemu dalam casket match dalam tema balasan dengan tenggorokan profesional Chuck Norris. Ya, judulnya seperti itu, yang menjadi penegak tamu seperti pertarungan kali ini cadangan Yokozuna ya. The Deadman untuk memasukkan saingannya yang terlalu besar ke dalam peti mati yang dibuat khusus dan 2 kali lipat lebih besar dari peti mati sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Mulai di posisi selanjutnya yaitu posisi 10 Batista. Batista ada memenangkan Royal Rumble pada tahun 2007, memberi The Undertaker kesempatan untuk perebutkan gelar kelas berat di dunia di WrestleMania ke-23 di The Show of Show. The Phenom mengalahkan The Animal untuk memenangkan gelar tersebut. Tetapi permusuhan antara kedua superstar itu masih jauh dari kata berakhir. Setelah bentrokan epik, Batista dan The Phenom terlibat dalam salah satu persaingan fisik dalam dekade itu. Namun keduanya kembali menghidupkan permusuhan mereka di Cyber Sunday 2007. Dengan The Undertaker yang kini menantang gelar kelas berat dunia milik Batista, The Animal mempertahankan gelar juara di Cyber Sunday dan sekali lagi di Hell in a Cell The Survivor Series. Setelah mendapatkan asis dari The Edge, pertarungan berakhir mereka menjadi di WWE TLC 2009 dengan Phenom yang berhasil mempertahankan. Dan The Phenom juga berhasil mempertahankan gelar juaranya melawan The Animal atau Batista dalam chair match yang brutal. Nah, sekian dari Batista ya berita ya. Dan selanjutnya di posisi ke-9 yaitu yang saingan terbesar Undertaker itu ada di posisi 9 yaitu The $1 Million Man. Dia sendiri ini dengan The Undertaker dengan semuanya. Dia tidak pernah menikmati kesuksesan juara atau pujian dari penggemar WWE yang sudah biasanya bagi The Deadman. Mungkin itulah sebab dia mendatangkan Undertaker miliknya sendiri pada tahun 94. The Phenom yang asli telah absen dari WWE selama sebagian besar tahun dan kembali di SummerSlam untuk mengalahkan si penipu ini ya, dari The $1 Million Man ini. Sepanjang tahun 1995, The Deadman menangkis para kacauan ini dan menantang The $1 Million Man ya di WrestleMania selanjutnya ke-8 yaitu The Edge. Undertaker berada di tempat yang waktunya salah setelah Steel Cage match yang brutal di mana Deadman berhasil mempertahankan gelar. Edge menguangkan kontrak Money in the Bank miliknya untuk memenangkan gelar tersebut, yang memicu serangkaian kejadian yang memicu persaingan selama setengah tahun dengan The Undertaker. Dan selanjutnya The Undertaker baik Edge maupun
Undertaker juga merebut kembali digelar juara Judgment Day dan pertandingan Table Leader and Chair dijadwalkan untuk One Night Stand. Edge mengalahkan rivalnya dan The Undertaker keluar dari WWE karena ketentuan pertandingan tersebut. Namun pada akhirnya Edge adalah musuh terburuknya sendiri. Tetapi ketika hubungan mereka mulai mengarah ke pengadilan dan Vicky mengembalikan The Undertaker Superstar dalam pertandingan Hell in a Cell di SummerSlam, dan Undertaker membanting lawan dari tangga dan melewati ring. Dia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah waktu itu ya. Jadi Undertaker tetap menang. Di ketujuh selanjutnya itu Randy Orton ya. Sebelum Brock Lesnar di WrestleMania 30, rekor tatakan legendaris The Undertaker tidak pernah lebih terancam daripada saat pertarungan dengan Randy Orton. Di Deadman di WrestleMania 21, Orton yang berusia 24 tahun yang ingin membuat namanya dikenal bermaksud menjadi orang pertama yang mengalahkan Undertaker di WrestleMania, yang membuat penggemar WWE mempercayainya. The Phenom berhasil mengalahkan pendatang baru yang sombong itu di pertandingan The Greatest Stake of Them All. Tetapi Orton bersikeras bahwa ia dapat mengalahkan The Deadman baik di WrestleMania maupun di tempat lain, dan akhirnya tetap saja kalah ya dari The Undertaker. Posisi ke-6 ada Triple H. Hanya sedikit persaingan yang menghasilkan pertandingan lebih epik daripada peperangan antara The Undertaker dan Triple H. Di WrestleMania ke-7 tahun 2001, kedua legenda ini berkelahi di seluruh Astrodome Houston, meninggalkan jejak kehancuran. Tidak ada tempat di arena yang aman karena mereka bertarung di sekitar dan melewati meja komentator. Dengan pukulan hodam yang khas, Triple H untuk memperpanjang rekor. Setengah jam pertarungan habis-habisan, Triple H memohon The Phenom untuk tetap bertahan setelah 3 Perillis dan Tombstone, tetapi Undertaker menolak, menjebak The Game di Hell Gates untuk kemenangan submission yang ke-19 baginya, tetapi tidak berhasil melakukan sesuatu. Akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh The Undertaker yang memperpanjang rekornya yang luar biasa menjadi 20-0. Selanjutnya di posisi kelima ada Steve Austin atau Stone Cold menantang The Undertaker untuk merebutkan kejuaraan WWE di In Your House A Cold Day in Hell. Hanya sedikit yang melambangkan permusuhan hebat yang akan terjadi antara kedua pilar WWE tersebut. Panjang tahun 1998 meraih kejuaraan, sementara Deadman memiliki saudara yang jahat atau Ken. Bagi itu, veteran disegani untuk menyadari posisinya. Ketidakmampuan The Phenom untuk menjadi juara menyebabkan terbentuknya Kementerian ke-8. Undertaker yang menjadi Beast melawan Stone Cold dan dimenangkan oleh The Undertaker tentunya ya. Jadi ini menjadi lawan yang cukup berat bagi The Undertaker Stone Cold ini. Di posisi selanjutnya keempat yaitu Mankind, muncul di WWE pada musim 96. The Undertaker mampu memberikan hukuman yang dapat menghentikan lawan manapun. Namun superstar baru yang gila ini menghadirkan tantangan terbaru bagi The Undertaker. Tapi Mankind ini pernah mengalahkan The Undertaker, namun di Hell in Cell 2 tahun kemudian King of the King 1998 yang menentukan warisan dari pertarungan, dan kemudian The Phenom melemparkan Mankind ke atas ring Cell in Cell melalui langit-langit ring tersebut ya, dan menang. Di posisi selanjutnya ketiga ada Brock Lesnar. Dunia hiburan dan olahraga jarang mengalami peningkatan seperti yang dialami Brock Lesnar pada tahun 2002. Brock memberikan peringatan pada seluruh ruang ganti dan hanya 5 bulan kemudian menjadi juara WWE. Pertemuan Brock Lesnar dengan The Undertaker sangat untuk mempertahankan gelar, dan Forgiven sang juara muda mungkin telah melakukan kesalahan dengan bersikap personal terhadap lawannya. Dan Brock Lesnar lagi-lagi dikalahkan dengan The Undertaker di acara SummerSlam dengan skor 2-1 dan 1. The Undertaker dengan keduanya sekarang berada jauh tabrakan menuju SummerSlam. Persaingan mereka mungkin berada di titik paling eksplosif. Di posisi runner up ada Shawn Michaels, hanya sedikit superstar yang dikenal dan muda populer seperti The Undertaker yang menjulang tinggi. Sebagai wasit pada saat itu, SummerSlam 97 antara The Undertaker dan Bret Hart yang tidak sengaja menghantam The Phenom. Lebih dari 10 tahun, Michael dan The Undertaker kembali menghidupkan persaingan mereka dengan cara spektakuler saat mereka bertanding satu sama lain di WrestleMania berturut-turut. Kedua pertandingan klasik tersebut dianggap sebagai dua pertandingan terbaik sepanjang masa. The Undertaker tidak pernah mampu mengalahkan The Showstopper di acara, namun setelah WrestleMania The Phenom menang 18-0. Dan The Undertaker lagi-lagi memenangkan pertandingan melawan Shawn Michaels di WrestleMania. Ya, kita sampai ke puncaknya di posisi ke-1 ada Ken. Ini tentu memiliki sejarah yang campur aduk.
Ken di WWE ketika ditanya tentang permusuhan seumur hidup dengan saudaranya The Undertaker, sebenarnya tidak ada persaingan dalam sejarah WWE yang bertahan lama seperti persaingan yang terjadi antara The Brother of Destruction. Sejak The Big Red Monster pertama kali muncul tahun 97, Ken dan The Deadman saling menghancurkan dan pertandingan berdaulat di Hell in a Cell. Pertarungan brutal terkubur seperti saudara kandung lainnya. Kedua bersaudara ini sering mencolongkan permusuhan mereka dan menjadi juara tim tag. Ini lagi-lagi dimenangkan oleh The Undertaker melawan Ken ya, pertandingan terakhir. Oke, dan itulah ke-15 musuh dari saingan terbesar dari The Undertaker ya selama berkarir 25 tahun lebih di WWE dan SmackDown. Mungkin sekian dulu, jangan lupa diklik tombol subscribe, share, and like ya. Nantikan konten kreator saya selanjutnya tentang pembahasan pegulat WWE dan SmackDown. Oke, jangan lupa subscribe, share, and like.